Pagi. Pagi, Pak. Halo, Rachel. Kita masih nunggu atau can we start? Halo, Rachel. Halo. Dari BCA, yes. Ya, suara saya kedengeran, Pak? Can we start? Ya. Jam 10. Atau masih ada nunggu RSVP lainnya? Oh, kayaknya kita bisa mulai aja ya, karena udah jam 10 juga. Oke. Ya. Oke. Boleh dibantu di open? Oke, iya. Selamat pagi Bapak Ibu nasabah sekalian. Selamat bergabung di acara webinar kami dengan PT Nusantara Infrastructure dengan tema Impact of COVID-19 to Business Operation. Telah hadir bersama-sama dengan kami dari PT Nusantara Infrastructure, Bapak Ridwan Irawan selaku direksi, dan Bapak Adrianto Januri selaku Investor Relation. Ya, halo Pak Ridwan, Pak Adrianto. Pagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, saya lihat tadi ada Pak Mardi juga. Selamat pagi Pak Mardi. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Apa kabar? Baik Pak. Terima kasih kesempatannya. Iya, mungkin acara ini akan kami mulai dengan paparan perkembangan ya dari perusahaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Agar acara ini berlangsung dengan baik, kami mohon kerjasamanya untuk tetap mute ya untuk audio Bapak Ibu. Mungkin sebelum memulai acara, kami mau informasikan kalau kita akan ada hadiah menarik nih dengan total sebesar Rp1.000.000 bagi 10 peserta yang beruntung. Ini disponsori oleh Bursa Efek Indonesia dan didukung oleh PT Nusantara Infrastructure. Syaratnya ada 2, yaitu 1, hadir dan aktif pada saat acara berlangsung. Kedua, bisa follow IG BCAS @BCA_Sekuritas dan like 3 postingan terakhir kami di Instagram BCA Sekuritas. Peserta yang beruntung akan di-mention di Instagram BCA Sekuritas. Oke. Dengan adanya keterbatasan waktu, untuk itu kami persilakan Bapak Ridwan dan Bapak Adrianto untuk memulai paparannya di pagi hari ini ya. Oke, terima kasih Rachel, Bapak Ibu sekalian semuanya selamat pagi. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih sehat. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan tetap bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Sebagian sudah mulai bekerja di kantor, ada yang shift, dan saya kebetulan hari ini WFH. Jadi nanti mohon maaf kalau ada suara tukang sayur atau ada suara anjing gonggong. Oke, anyway, saya coba akan mulai sedikit dengan memperkenalkan Nusantara Infrastructure. Khususnya mungkin untuk sebagian nasabah atau pelaku pasar modal yang belum terlalu mengenal Nusantara Infrastructure. Boleh kita mulai paparan di slide-nya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai overview tentang perusahaan secara umum, kemudian business overview, dan nanti ada sedikit diskusi mengenai financial highlights. Nanti saya akan dibantu dengan Adri yang from time to time mungkin jump in untuk kasih penjelasan tambahan. Jadi overview perusahaan kita itu Nusantara Infrastructure bergerak di transportation dan utility infrastructure. Hari ini kita punya fokus kegiatan usaha itu ada di 4 bidang usaha, yaitu jalan tol, pelabuhan, water treatment, dan renewable energy. Dilihat dari struktur kepemilikannya, pemegang saham mayoritas Nusantara Infrastructure saat ini adalah PT MPTI, yaitu Metro Pacific Tollway Indonesia, yang ini merupakan anak perusahaan dari MPTC,
yang MPTC sendiri merupakan anak perusahaan dari MPIC. Jadi memang parent company kita itu juga bergerak di bidang usaha infrastruktur, khususnya untuk MPTC itu khususnya di jalan tol di Filipina maupun di beberapa negara di Asia Tenggara lainnya. Kalau kita lihat perkembangannya, MPTI itu masuk, masih yang tadi. MPTI itu masuk ke Nusantara Infrastructure itu awalnya di tahun 2017, cuman pada saat itu kepemilikannya belum mencapai 50%. Selanjutnya di 2018 dilakukan tender offer, dan pada saat yang sama juga ada right issue dari perusahaan, yang mana pada saat itu kepemilikan MPTI dalam Nusantara Infrastructure itu naik menjadi hampir 73%. Dan dari data terakhir yang sudah dipublish juga, kepemilikan MPTI di perusahaan itu sekarang hampir sekitar 75%. Dan pada saat yang sama, seingat saya di tahun 2018 atau 19 ya, itu IIF, Indonesia Infrastructure Finance, itu masuk juga menjadi pemegang saham di Nusantara Infrastructure dengan kepemilikan sebesar 10%. Dan sisanya adalah kepemilikan dari publik. Jadi kalau dilihat dari slide ini kelihatan bahwa pemegang saham di Meta ini heavyweight ya, dan menguasai sekitar 85% saham di Nusantara. Oke, next. Sedikit mengenai history dari Nusantara yang dikenal dengan Meta, tikernya di bursa. Itu waktu itu di 2006 dilakukan backdoor listing. Pada saat itu anak perusahaan atau aset dari Meta itu hanya ada dua jalan tol, yaitu jalan tol BSD dan BMN di Makassar. Itu di awalnya. Next. Kemudian dengan berjalannya waktu, perusahaan melakukan rights issue di tahun 2010-2011. Itu di mana di tahun itu juga dilakukan sedikit restructuring di perusahaan, dan pada saat itu kepemilikan perusahaan atas jalan tol itu sudah ada 4 jalan tol yang dimiliki, yaitu 2 jalan tol di Jakarta, BSD, itu yang Serpong Pondokaren, dan JLB. Di samping itu di Makassar kita punya 2 jalan tol, yaitu BMN dan JTSE. Yang satu yang menghubungkan dengan airport, yang satu yang menghubungkan dengan pelabuhan. JTSE itu sendiri dibangun di tahun berapa waktu itu, Dri? Adri? Maaf, ke-mute, Pak. 2006 selesai, 2007. Enggak, yang kita bangun belakangan? JLB, Pak. Bangunnya 2009 kalau nggak salah. Operasinya 2010. Oke. Terus kemudian kita lanjutkan lagi setelah dilakukan right issues di tahun 2011 itu proceed dari right issue itu digunakan untuk loan repayment maupun untuk pengembangan usaha. Jadi pada periode itu cukup banyak transaksi atau corporate action yang dilakukan oleh perusahaan, dan pengembangan usahanya meliputi sektor-sektor lain di luar jalan tol, yaitu pelabuhan, terus water, dan energi, khususnya renewable energy. Jadi di tahun 2012 itu kita melakukan akuisisi terhadap satu pelabuhan di Panjang. Di sini kepemilikan kita 39%.
Kemudian di tahun 2012 juga ada akuisisi atas pengolahan air bersih di Tangerang dan di Medan. Kemudian pada tahun yang sama juga waktu itu kita melakukan akuisisi atas satu badan usaha yang mempunyai PPA dengan PLN, tapi belum operating. Jadi waktu itu bentuknya masih PPA, dan selanjutnya kita melakukan perbaikan desain segala macam, baru kemudian kita lanjutkan dengan konstruksi. Ini semua dilakukan di tahun 2012. Lanjut. Nah, selanjutnya dengan berjalannya waktu, beberapa corporate action dan transaksi juga dilakukan oleh Nusantara. Jadi di tahun 2013 itu kita mendapatkan investor yang merupakan financial investor, itu dikenal dengan nama Cap Asia. Jadi dia masuk bergabung bersama dengan Nusantara untuk pengembangan kita punya jalan tol. Itu di tahun 2013. Di tahun 2014 kita masuk ke Telco Tower. Jadi pada tahun itu Nusantara bersamaan melakukan co-investment dengan PEP. PEP ini adalah private equity dari Amerika yang size-nya sangat besar, dan mereka fokus khusus untuk TMT, jadi telekomunikasi, media, dan teknologi. Nah, Nusantara dengan PEP ini bersama-sama melakukan akuisisi terhadap satu local telco tower company di Indonesia di tahun 2014 ini. Kemudian di tahun 2015 kita ada kerjasama dengan Jaxway dan Nexco untuk operasional jalan tol kita. Kemudian tahun 2017, sebagaimana telah saya jelaskan tadi, MPTC melalui anak perusahaannya MPTI itu masuk menjadi pemegang saham di Nusantara. Dan di tahun 2018 IIF juga masuk menjadi pemegang saham 10% di Nusantara. Jadi kalau dari perkembangan ini sebenarnya bisa terlihat bahwa Nusantara itu adalah satu entity yang prinsipnya very open. Kita kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri, financial maupun strategic investor, yang tujuannya satu adalah untuk mengembangkan usaha dari perusahaan. Oke, lanjut. Ini gambaran mengenai kegiatan usaha perusahaan yang telah saya sebutkan tadi. Jadi saat ini kita mempunyai 4 jalan tol yang terletak di Jakarta dan Makassar. Kita lumayan fokus dan sangat careful mengenai kita punya investasi. Di sini kalau untuk jalan tol bisa kita lihat bahwa kita fokusnya itu di urban areas. Jadi dari 4 jalan tol yang kita miliki itu semuanya di dalam kota dan posisinya strategik. Jadi yang satu itu BSD itu jelas saya kira banyak orang yang tahu. Itu very strategik karena dia menghubungkan Jakarta dengan pusat kependudukan di Serpong. Ini yang Serpong Pondok Aren. Kemudian yang di Makassar itu juga menghubungkan kota Makassar dengan pelabuhan dan airport. Jadi posisinya sangat strategik. Dan di samping itu juga kita punya investasi di JLB yang merupakan akses yang sangat strategis untuk para pengguna jalan tol yang akan menuju ke airport.
Kemudian untuk di sektor pelabuhan, kita memiliki investasi sebesar 39% di pelabuhan di Lampung. Di sini kita berpartner dengan perusahaan dari luar negeri juga yang dikenal dengan nama Louis Dreyfus Commodities. LDC ini adalah perusahaan Prancis. Jadi kita berpartner dengan mereka untuk kepemilikan dan mengoperasikan pelabuhan di Lampung ini. Kemudian untuk kita punya WTP, itu kita ada 3 lokasi, ada di Serang, di Tangerang, dan di Medan saat ini. Semuanya juga dengan long term offtake agreement. Penjualan dilakukan kepada PDAM, seperti misalnya yang di Tangerang itu kita jual ke PDAM, bulk water, untuk kemudian disalurkan ke rumah tangga. Dan untuk yang di Serang itu kombinasi, kita jual ke PDAM, tapi kita juga supply ke pabrik-pabrik di kawasan industri. Dan yang di Medan itu, di kawasan industri Medan, kita supply air untuk pabrik-pabrik di kawasan industri Medan. Sementara untuk renewable energy, saat ini kita ada 2 power plant, yang satu sudah beroperasi, lokasinya ada di Kalimantan Barat, di Kota Pontianak. Ini sudah beroperasi sejak tahun 2018, dan yang satu lagi insya Allah dalam waktu dekat diharapkan bisa segera mulai beroperasi, hopefully by end of this year or at the latest early next year. Ini kalau yang di Kalimantan tadi itu adalah biomass, kalau yang di Sumatera Utara ini adalah hydro. Di samping itu, dalam perkembangan perjalanan Meta tadi, seperti saya sudah sebutkan tadi, di 2014 itu kita bersama-sama dengan Providence Equity Partner, private equity dari US, itu kita masuk ke Telco Tower. Selanjutnya dalam perkembangannya itu di 2018 kita melakukan divestasi atas kepemilikan kita di Telco Tower tersebut. Beberapa orang seringkali bertanya kenapa masuk kemudian divest. Sebenarnya berbagai pertimbangan yang telah kita lakukan secara masak, melibatkan juga direksi dan komisaris dari Nusantara Infrastructure. Cuman kita melihat bahwa Telco Tower ini memang spesifik sekali, kompetisinya juga sangat ketat, dan kalau mau masuk ke situ memang benar-benar harus besar sekali dan sangat fokus. Jadi kalau misalnya kita bicara di toll road, kita tahu kita punya customer itu pengguna jalan tol itu banyak dan beragam. Kalau di kita punya pelabuhan di Lampung itu banyak penggunanya, tapi kan salah satu komponen yang terbesar dari pelabuhan itu storage tank itu memang kita sewakan ke kita punya partner, yaitu si LDC. Kalau di water itu kita supply ke beberapa pabrik maupun ke PDAM. Kalau di renewable energy itu kita kontraknya dengan PLN. Tapi kalau di Telco Tower itu secara relatif dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, kontraknya ini slightly shorter dibandingkan dengan konsesi jalan tol maupun bidang usaha kita yang lainnya. Dan customer kita di Telco Tower itu adalah perusahaan-perusahaan seperti Telkomsel, Excel, Indosat, dan di sini persaingannya cukup ketat. Dari beberapa player yang ada itu marketnya kelihatan didominasi oleh 2 pemain besar, yaitu TBK dan Protelindo. Jadi setelah dengan pertimbangan yang masak pada saat itu, kami merasa bahwa itu adalah saat yang sangat tepat
kalau kita mau melakukan refocusing kita punya kegiatan usaha, dan di tahun 2018 itu kita putuskan untuk kita divest, kita punya kepemilikan di Telco Tower. It was a good timing. Otherwise kalau kita tunggu beberapa tahun mungkin valuation-nya menjadi tidak menarik, dan kita putuskan untuk lebih fokus di pengembangan di sektor-sektor lainnya seperti jalan tol, air, maupun renewable energy. Oke, next. Ya, sekarang kita coba singgung sedikit mengenai business overview dari Nusantara. Kita mulai dengan kita punya corporate structure di sini. Ini basically adalah penggambaran secara chart dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi di toll road itu kita punya 4 anak perusahaan, cucu perusahaan BUJT yang beroperasi di jalan tol melalui satu subholding company yang kita kenal dengan nama Marga Utama Nusantara. Di masing-masing sektor lainnya itu kita selalu punya satu subholding company yang membawahi anak-anak perusahaan yang merupakan operating company. Jadi di toll road itu ada satu subholding company, di bawahnya ada 4 operating company. Di pelabuhan itu juga kita masuk ke, kita punya pelabuhan yang di Lampung itu namanya PT Inti Sentosa Alam Sejahtera, ISAP, itu kita masuk melalui Portco. Kemudian untuk kita punya WTP itu kita masuk melalui subholding company Potum, dan untuk renewable energy ada satu subholding company yang namanya Energy Infrastructure. Ini gambaran secara strukturnya. Oke, next. Ya, ini spesifik mengenai jalan tol. Ini yang pertama, yang paling kiri itu adalah BSD. Itu jalan tol yang menghubungkan Serpong Pondok Aren, panjangnya 7,25 km, beroperasi sejak tahun 99, konsesinya hingga tahun 2028, 2x3. Selanjutnya yang menghubungkan Makassar dengan pelabuhan itu BMN, panjangnya 5,95 dan konsesinya sampai tahun 2043. Kemudian JTSE ini yang menghubungkan Makassar dengan airport, Kota Makassar dengan airport di Makassar, panjangnya 12 km, konsesinya hingga 2041, dan yang paling ujung kanan itu adalah JLB, itu yang menghubungkan dengan airport Bandara Soekarno-Hatta, panjangnya 10 km, konsesinya hingga 2042. Oke, next. Nah, sedikit mengenai tambahan informasi mengenai jalan tol kita. Kita ada proyek di Makassar, itu Petarani. Diharapkan bisa mulai beroperasi di kuartal 3 tahun 2020. Ini sebenarnya extension dari kita punya existing jalan tol. Tapi seperti bisa dilihat di gambar di sini, ini adalah elevated toll road pertama yang ada di luar Jakarta. Jadi despite kemarin sedikit ada interruption karena COVID, kita berharap by third quarter 2020 ini insya Allah sudah bisa mulai beroperasi si Petarani ini. Oke, Adri ada yang mau tambahin Petarani? Ya, kita sudah sampai, kalau ngelihat di foto sini, udah sampai tahap pengaspalan. Jadi mudah-mudahan yang target yang telah dijelaskan Pak Ridwan itu, kita bisa lakukan physical completions di kuartal 3 ini. Ya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke water apa port nih? Water dulu. Nah, ini sedikit business description mengenai kita punya activity di water sector.
Dan yang pertama saya sebutkan itu di Tangerang, itu namanya TKCM. Pembelinya itu adalah PDAM, untuk selanjutnya dijual ke masyarakat, ke perumahan di kawasan Tangerang dan sekitarnya, ini di Cikokol. Capacity yang dimiliki oleh kita punya WTP di sana itu meningkat. Dulu di awalnya 1.275 liter per second. Saat ini kapasitas telah meningkat menjadi 1.575 APS. Jadi memang setelah kita masuk juga ada pengembangan usaha yang dilakukan. Kemudian DCC ini kapasitasnya ini masih stabil sekarang, karena apabila nanti demand-nya sudah semakin meningkat, tentunya kita juga akan menambah kapasitasnya. Total capacity dari kita punya WTP di Medan ini adalah 100 LPS. Kemudian ini yang di Serang, ini namanya SCTK. Ini kapasitas saat ini 350 LPS, dan dia mensuplai air bersih kepada sejumlah pabrik di kawasan industri. Di sana ada lebih dari 140 customer di Serang, dan di samping itu juga kita supply melalui PDAM ke household. Di situ kita berikan juga panjangnya konsesi dari masing-masing WTP yang kita miliki. 2037 yang Tangerang, 2037 ini karena kita sudah melakukan perpanjangan ya, kira-kira 2 tahun yang lalu. Kemudian untuk yang di Medan itu hingga 2032, dan yang di Serang itu hingga 2038. Oke. Next. Ya, pelabuhan yang berlokasi di Lampung ini, di Panjang, ini sebenarnya kita BOT dengan Pelindo, Pelindo 2 di sini. Ini terdapat beberapa komponen usaha yang ada di pelabuhan ini. Jadi ada jetty, ada storage tank, kemudian ada juga warehouse. Ini komponen dari usaha pelabuhan yang kita miliki di Lampung. Untuk storage tank ini sendiri, kebetulan memang 100% disewakan atau digunakan oleh partner kita LDC. Sedangkan kita punya jetty, ini digunakan bukan hanya untuk kapal-kapal LDC yang mengangkut CPO maupun biodiesel, tapi kita juga serve customer-customer lain yang memang membutuhkan jasa pelabuhan di Lampung. Jadi antara lain untuk kapal-kapal yang bawa pupuk, atau kapal-kapal yang import sugar dari luar negeri, ataupun komoditi lain, itu juga bisa menggunakan kita punya pelabuhan di Lampung. Spesifik mengenai kita punya storage tank itu, kapasitasnya pada saat kita masuk itu, kita masuk di 2011 atau 2012 atau 2011 ya, itu 48.000 metric ton. Kemudian sekarang sudah meningkat menjadi 105.000 metric ton. Lokasinya sangat strategis di Lampung. Oke, next. Ya, kita masuk ke renewable energy. Seperti saya sudah jelaskan di awal tadi, saat ini portfolio renewable energy kita ini terdiri dari 2 power plant, dan di samping itu kita tentunya juga ada proyek-proyek lain di pipeline, tapi spesifik mengenai 2 power plant ini. Yang pertama ini adalah biomass power plant. Ini sudah mulai beroperasi di tahun 2018. Kita juga masuk melalui akuisisi.
kepemilikan kita di sini 80%. Power plant ini adalah biomass power plant, jadi sangat berkaitan dengan pemanfaatan waste dari masyarakat, dan ini juga sangat membantu bukan hanya suplai listrik, tapi juga sangat membantu kegiatan ekonomi di masyarakat sekitar. Karena feedstock yang digunakan itu beragam, bisa dari cangkang, bisa dari kayu, bisa dari serbuk, bisa dari waste pengolahan CPO. Ini adalah salah satu biomass power plant pertama di Kalimantan yang beroperasi dengan menggunakan PPA dengan PLN. Kapasitas terpasangnya itu adalah 15 megawatt. Kita punya PPA dengan PLN, kontrak PPA-nya itu adalah 10 megawatt. Tapi from time to time kita juga diminta untuk menyalurkan listrik ke PLN lebih dari 10 megawatt. Tentunya tergantung kondisi dan situasi pada saat tersebut ya. Karena khususnya di Kalimantan itu sebenarnya khususnya di Kalimantan Barat, Pontianak itu khususnya sebenarnya itu masih cukup dominan suplai listrik yang sebenarnya berasal dari impor. Karena di Kalimantan Barat itu masih banyak impor dari SESCO. Itu Malaysia, jumlahnya cukup lumayan besar. Jadi di sini posisi kita strategis karena kita dapat membantu PLN maupun suplai listrik Kalimantan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor listrik dari luar negeri. Tentunya efeknya ke penghematan devisa dan lain-lain. Oke, di samping kita punya biomass power plant yang sudah beroperasi ini, seperti sudah saya jelaskan tadi, kita saat ini sedang dalam tahap akhir penyelesaian konstruksi. Kita punya hydro power plant di Sumatera Utara. Kapasitas terpasangnya yang kita bangun sekarang ini adalah 15 mega. Kontraknya saat ini dengan PLN ini adalah 10 mega. Cuman rencananya ini nanti dengan berjalannya waktu kita akan coba untuk bicara lagi dengan PLN untuk mencoba menaikkan kita punya PPA dari 10 mega menjadi 15 mega. Ini karena di desain awalnya pada saat kita akuisisi dulu, itu memang studinya itu hanya mengcover untuk konstruksi power plant sebesar 10 mega. Cuman we spend quite a lot of time untuk melakukan studi ulang, redesign, terus melakukan feasibility dan viability yang baru. Jadi dalam perjalanannya studi kita itu menunjukkan bahwa kapasitas power plant ini sebenarnya masih bisa ditingkatkan menjadi 15 mega, sehingga kita melakukan desain ulang. Bukan hanya terhadap desain secara menyeluruhan, baik dari lokasi powerhouse, kemudian bendungnya di mana, kemudian channeling waternya, tapi juga kapasitasnya kita putuskan untuk bisa ditingkatkan. Cuman saat ini PPA-nya sendiri masih menggunakan PPA yang lama yang 10 mega. Yang salah satu yang unik dari kita punya power plant di Sumatera Utara ini adalah kita menggunakan underground tunnel untuk penyaluran air dari bendungnya ke powerhouse. Ini juga bukan merupakan satu hal yang mudah, dan kita punya tunnel ini cukup panjang, sekitar 1,5 sampai 1,6 km di bawah tanah, di bawah bukit, di bawah batu-batuan di bukit. Jadi dia nembus gitu. Oke. Lanjut. Ya, tadi saya sudah sampaikan background mengenai kegiatan
usaha yang dilakukan oleh anak-anak perusahaan dari Nusantara Infrastructure. Ini sedikit gambaran mengenai perkembangan operasional beberapa saat terakhir. Seperti kita semua sama-sama tahu, we know exactly apa yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Banyak negara mengalami kontraksi. Bapak Ibu semua sekalian bisa lihat di data bursa, sebagian besar perusahaan juga mengalami disruption dalam kegiatan usahanya. Tentunya bervariasi tergantung dari sektornya maupun dari nature kegiatan usahanya. Di sini bisa kita lihat bahwa untuk kita punya jalan tol itu juga tidak lepas dari impact dari COVID-19. Kalau kita lakukan perbandingan average traffic volume per hari ya, ini kita ambil traffic volume per day, jumlah kendaraan itu di first half 2019 itu kita rata-rata sekitar 177.000 per day. Kalau kita ambil angka full year 2019 itu 184.000, tapi di first half itu terjadi penurunan. First half ini first quarter dan second quarter terjadi penurunan menjadi rata-rata per hari dari 4 jalan tol kita itu traffic volume-nya menjadi 128.000 per day. Jadi kalau kita lakukan perbandingan year on year dari 2019 ke 2020 terjadi penurunan sekitar 27%. Bagus nggak bagus, relatif. Memang secara umum seluruh jalan tol yang beroperasi bukan hanya di Indonesia, bahkan ya di berbagai belahan dunia itu juga mengalami gangguan yang signifikan, khususnya apabila jelas-jelas dilakukan PSBB atau in some other countries dilakukan lockdown ya. Itu bahkan di beberapa lokasi tertentu mungkin pada satu hari ada trafficnya 0 kalau memang jalan tolnya ditutup karena ada lockdown. Oke, kemudian untuk penjualan air ini justru relatively stabil. Jadi di first half itu ini kita pakai MLD atau MLD ya, Adria? MLD, betul ya, Pak. Kita Milliliters per day. Milliliters per day itu di first half 2019 itu 138. Di first half 2020 pun juga more or less 138. Jadi lumayan stabil ini ya untuk kita punya penjualan air. Untuk ke electricity, listrik ini saat ini masih berasal dari kita punya power plant yang di Pontianak saja karena belum beroperasi, yang di Medan. Ini juga relatively stabil atau bahkan slightly meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Jadi ini kita ukurnya dengan average megawatt per hour. Jadi kita biasa suka bilang, oh hari ini kita jual ke PLN berapa mega gitu. Nah kalau kita lihat perbandingannya di 2019 dan 2020 justru ada sedikit peningkatan dalam average megawatt per hour listrik yang kita jual ke PLN sebesar 11%. Kemudian yang cukup signifikan juga impact-nya itu adalah di seaport. Tapi bear in mind di sini bahwa yang significantly affected itu adalah khususnya di jetty. Di first quarter 2020 itu lumayan terjadi penurunan yang signifikan. Kalau kita breakdown dari quarter ke quarter, justru di second quarter itu sudah sedikit membaik. Kita punya penggunaan jetty itu antara lain khususnya tuh pada saat itu terjadi penundaan atau keterlambatan import gula
Jadi jeti kita itu kebetulan pelabuhan kita di Lampung itu seringkali digunakan oleh salah satu perusahaan yang mengimpor gula dari luar negeri, dan at the end of the first quarter itu waktu itu sempat kita tahu pada awal-awal PSBB itu orang banyak cari gula, cuman sempat terjadi kelangkaan gula itu karena ada keterlambatan proses perizinan gula impor yang dilakukan oleh customer kita yang mengimpor gula dari luar negeri itu sendiri. Jadi significant drop di first quarter, kemudian di second quarter sudah sedikit membaik. Sedangkan kita punya storage tank ini sendiri yang memang kita khusus disewakan ke LDC, itu sebenarnya tidak significantly affected. And anyway, kita punya storage tank itu juga kontraknya dengan LDC itu take or pay. Jadi no matter berapa banyak volume yang mereka gunakan di kita punya storage tank, kita tetap mendapatkan bayaran yang sama dari LDC. Dan komponen yang terakhir itu adalah kita punya gudang yang kita sewakan. Mostly waktu itu seringkali kita sewakan untuk storage dari fertilizer. Jadi ada pihak ketiga yang menyewa gudang kita untuk penyimpanan pupuk di Lampung. Kalau kita lihat dari gambaran ini, terlihat bahwa kita cukup beruntung karena memang fortunately ada efek yang saling tutup satu sama lain, di mana penurunan traffic volume dari kita punya jalan tol dan penurunan dari kegiatan usaha di kita punya pelabuhan ini, on the other hand, bisa sedikit dibantu dengan stabilnya kita punya penjualan listrik dan air. Jadi it's a good thing bahwa kita punya diversification ini memberikan dampak yang positif terhadap kegiatan usaha Nusantara secara menyeluruhan. Cuman mungkin nanti kalau kita bahas lebih lanjut memang masih terlihat bahwa secara overall impact-nya negatif karena memang sampai hari ini kita punya bread and butter di Nusantara itu memang masih dominan dari jalan tol. Jadi baru beberapa saat terakhir, khususnya sejak kita melakukan divestasi telco, kita baru mulai spend bit more time, energy, resources, and capital di kita punya kegiatan usaha power plant dan water. Sementara sebelumnya fokusnya itu lebih banyak ke jalan tol dan kita punya telco tower. Oke, next. Oke, sedikit gambaran mengenai kita punya financial highlights. Kita punya result first half itu kita juga sudah submit ke bursa. Jadi di financial statement-nya itu sudah publicly available, bisa diakses. Ini sekedar sedikit kita punya highlights saja dari sisi keuangan. Ini kita menggambarkan perkembangan dari 2014 hingga saat ini. Kalau dilihat di chart yang kiri itu, di bar chart itu sebagian masih ada biru dan merah, sebagian hanya biru. Yang merah itu sebenarnya adalah kontribusi dari kita punya telco tower, makanya dia berhenti di tahun 2018 karena kita sudah divestasi di 2018. Tapi kalau kita lihat trennya di sini, kita lihat CAGR-nya 5 tahun, compound average growth rate 5 tahun dari 2014 sampai 2019, itu pertumbuhan revenue kita itu double digit, mendekati 12%.
Dan pada saat kita divestasi telco itu secara konsolidasinya memang terlihat ada penurunan sedikit dari 696 miliar menjadi 630 miliar. Tapi di sini kita tunjukkan bahwa penurunan itu sebenarnya terjadi karena dilakukannya divestasi telco. Jadi kalau di luar telco, we exclude telconya, kita lihat yang biru itu masih naik terus. Dan memang karena proceed dari telco itu kita reinvest untuk kegiatan usaha lain, tentunya juga butuh waktu ya. We all know bahwa infrastruktur itu bukan kegiatan usaha yang hari ini kita invest atau tahun depan atau 2 tahun kemudian langsung bisa generate revenue yang signifikan, unless kita melakukan pengembangan usahanya melalui akuisisi yang sudah operating company tentunya ya. Tapi kalau proyek-proyek yang kita kerjakan, sebagian ada yang akuisisi, sebagian ada yang greenfield, ada yang brownfield, itu pasti butuh waktu yang tidak sedikit untuk kita bisa menikmati revenue. Jadi ada periode di mana kita bersakit-sakit dahulu, baru belakangan setelah itu kita bersenang-senang kemudian pada saat situasinya udah stabil, pada saat proyeknya sudah mulai beroperasi. Nah, dari 2014 sampai 2019 kelihatan kita punya perkembangan revenue cukup baik. Kemudian seperti penjelasan dari kegiatan operasional tadi, ini translated into kita punya financial results juga, di mana comparison antara 2019 first half dengan 2020 first half ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 20%. Ini tadi driven by penurunan kita punya traffic yang tadi sekitar 26-27% ya. Consequently dengan adanya penurunan average traffic per day juga terjadi penurunan revenue. Sedikit tambahan adalah salah satu jalan tol kita dibahas juga kebetulan kita lagi ada ekspansi yang tadi kita melakukan extension pembangunan elevated road sehingga automatically kita juga sudah aware dari awal bahwa dengan adanya konstruksi kita punya elevated road itu tentunya existing operation-nya itu akan terganggu dan kita punya traffic pasti akan sedikit mengalami disrupsi. Itu sedikit mengenai apa kita punya revenue secara konsolidasi. Kemudian kita masih balik yang tadi. Kita mau lihat dari revenue breakdown-nya. Sorry Rachel. Ini. Sebelah kiri menunjukkan tren dari revenue-nya, sebelah kanan itu menunjukkan kontribusi dari revenue-nya. Di sini terlihat bahwa yang kontributor terbesar sampai hari ini masih kita punya jalan tol, kontribusinya sebesar 64%, sementara listrik dan air itu masing-masing 23% dan 13%. Jadi of course meskipun listrik sama air tadi relatif stabil karena kontribusi terbesar dari tol dan tol mengalami penurunan yang cukup signifikan, automatically ya kita punya revenue secara overall mengalami penurunan yang didominasi oleh penurunan revenue dari jalan tol. Cuman a bit of highlight yang mungkin bisa saya tambahkan, kami juga sempat melihat mencoba melakukan perbandingan dan analisa dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Bahkan kalau di beberapa perusahaan lain yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat dari data-data yang available di bursa itu, pengaruhnya sebagian jauh lebih signifikan. Bahkan ada yang bisa drop-nya itu sampai luar biasa jauh di atas 50%. Oke, next. Ya, ini dari EBITDA kita.
Sama kita juga tunjukkan di situ kita punya tren perkembangan EBITDA dalam 5 tahun terakhir CAGR-nya itu 12%, itu termasuk telco, cuman di 2019 kita sudah tidak ada telco tower. Di 2020 first half ini kita mengalami penurunan EBITDA sebesar 41%, mostly disebabkan karena of course driven by kita punya revenue yang turun tadi, year on year kita punya EBITDA turun dari 165 billion ke menjadi 97 billion di 2000 first half 2020. Kemudian dari sisi net income, ini juga kelihatan kita mengalami disrupsi dengan adanya penurunan revenue, kita punya net income di 2020 ini turun menjadi 53 miliar. Hopefully second quarter akan lebih baik sehingga kalau di annualize hasilnya should be more than 2 kali lipat dari first half. Dan mungkin satu karakteristik dari kita punya kegiatan usaha itu adalah sebenarnya di infrastruktur ini, as we all know, capex-nya di depan itu signifikan, capex-nya besar. Cuman pada saat beroperasi, sebagian besar itu yang dominan adalah fixed cost. Jadi kalau seperti di jalan tol itu, fixed cost-nya bisa as high as 90% ya, Dri ya? 95 bahkan, Pak. 95% kalau untuk di jalan tol, di air 76%, di renewable energy 81% secara umum. Nah, karena memang kalau di air ya variable cost-nya ya air itu sendiri. Di renewable energy ini sangat bergantung dari jenisnya. Kalau untuk yang power plant nanti tentunya feedstock-nya adalah air itu sendiri. Cost-cost yang lain itu relatively biaya yang tetap karena mostly dominated untuk biaya maintenance, spare parts, karyawan. Demikian juga untuk toll road sama kita punya water juga kalau sudah beroperasi kan sebenarnya nggak ada feedstocknya lagi. Kalau yang water ya feedstocknya ya air. Jadi kita punya cost itu dominated by fixed cost yang mostly isinya tuh perawatan, spare parts atau biaya karyawan atau asuransi yang sifatnya seperti itu yang sebenarnya semua cost itu tidak tergantung dengan kita punya volume penjualan. Kecuali kita punya biomass. Karena tentunya biomass ini kan feedstocknya cangkang atau fiber, serbuk, wood chip, itu ya komponen feedstock itu lumayan signifikan. Jadi jadi karakteristik dari besar capex di depan, kemudian pada saat beroperasi itu yang dominan adalah fixed cost, itu merupakan salah satu karakteristik dari kita punya kegiatan usaha di sektor infrastruktur ini. Cuman once everything stable, pretty much EBITDA margin-nya relatively high dibandingkan dengan industri lain secara umum. Dan nature-nya cenderung fixed income. Jadi kalau seperti air atau listrik atau sektor-sektor atau kegiatan usaha lainnya yang kita ada elemen take or pay-nya ya tentu relatively ini jadi fixed income. Dan memang kalau toll road ini sebenarnya sangat dominan kebijakan dari pemerintah ya. Kalau kemarin pemerintah for the benefit of kita semua ini menetapkan perlu dilakukan PSBB ya, automatically impact-nya ke kita punya kegiatan usaha. It's something yang inevitable lah, nggak bisa dihindari. Nah, dan ini untuk kepentingan nasional dan kepentingan negara.
seperti saya bilang, cuman how good is our performance compared to the other company, the other similar company in the market, ya Bapak Ibu bisa cek sendiri. Some other company bahkan ada yang net income-nya itu bisa drop-nya sampai 90% first half 2020 dibandingkan dengan first half 2019 itu. Oke, next. Ya, ini sedikit saja mengenai kita punya balance sheet. Kalau kita lihat perbandingan antara kita punya debt dan equity di sini sebenarnya masih relatively rendah. Kita punya debt to equity ratio itu masih di bawah setengah. Jadi kita punya ekuitas itu jauh lebih besar dibandingkan kita punya consolidated debt di Nusantara Infrastructure. Saat ini kita punya equity itu 3,3 triliun, sementara total debt itu sekitar 1,6 triliun. Jadi we still have quite a lot of room untuk meningkatkan kita punya hutang, tapi tentunya juga kita relatively selektif dalam memanfaatkan hutang ini untuk proyek-proyek yang memang benar-benar sesuai dengan kriteria investasi kita, baik itu proyek-proyek yang bentuknya greenfield, brownfield, maupun kita akuisisi operating company. Oke. Next, oke. Itu aja sedikit gambaran perkenalan dari Nusantara Infrastructure, sedikit perkembangan kegiatan usaha dan highlights dari keuangan hingga first half 2020. Adri, mungkin ada yang mau ditambahin? Mungkin terkait dari company sih udah Pak, cukup Pak. Nanti kita mulai lanjut ke sesi Q&A aja Pak. Oke, terima kasih Rachel, BCA sudah memfasilitasi ini. Saya kembalikan ke BCA Sekuritas. Terima kasih. Halo? Halo? Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan untuk presentasinya. Mungkin kita langsung masuki sesi tanya jawab aja ya. Kami akan membuka 2 sesi tanya jawab dengan 3 pertanyaan per sesinya. Untuk itu, untuk sesi pertama kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand dan menunggu respon dari kami ya untuk berbicara nanti. Oke. Mungkin untuk pertama ada dari Manda Pahlevi, kami persilahkan. Oh iya, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Saya Manda Pahlevi ingin menanyakan terkait dari kinerja yang telah disampaikan oleh PT Nusantara Infrastruktur atau kerjasamanya Meta. Pertanyaan saya itu, yang pertama, di masa pandemi COVID ini kan tentunya banyak ya dari semua perusahaan dan golongan pekerja yang sangat terhimpit lah ekonominya, dan oleh karena itu banyak proyek-proyek yang dibatalkan seperti yang telah dijelaskan tadi dari proyek tol tadi. Akibatnya arus cash flow dari perusahaan itu tentunya tidak seimbang. Lalu pertanyaan saya, apakah dari perusahaan Meta tadi telah melakukan PHK terhadap perusahaan, terhadap karyawan, lalu bagaimana untuk menyumbangkan arus cash flow tadi? Kemudian yang kedua, saya melihat dari kode saham Meta ini kan lagi turun ya, di level 103 atau 105 kalau nggak salah. Terus apakah ada langkah dari perusahaan Nusantara Infrastruktur untuk melakukan buyback saham agar sahamnya kembali naik? Mungkin sekian, terima kasih.
Terima kasih untuk Pak Levi. Untuk pertanyaan kedua, mungkin kami akan persilakan Emir Yuha Tama. Silakan. Siap, Pak Ridwan dan rekan-rekan BCA. Tadi sempat dengan presentasi tentang hydrogen biomass plan ya, Pak. Halo Untuk Pak Emir. PPA-nya. Ya, halo. Iya, mungkin volumenya bisa sedikit lebih keras ya. Oke. Oke, terima kasih. Tadi kan sudah dijabarkan tentang presentasi kemas dan hydropower plan ya, Pak. Tentang PPA tenor selama 20 tahun. Itu 20 tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa? Kemungkinan untuk perpanjang tenor adakah, Pak? Sekian, Pak, untuk pertanyaannya. Terima kasih. Moderator, dikembalikan. Terima kasih Pak Emir. Mungkin untuk pertanyaan terakhir di sesi pertama ya, kami persilakan Ari Nardi. Silahkan. Oke. Untuk kesempatannya, untuk peer analysis, Meta itu bisa dibandingkan dengan saham apa, Pak Ridwan? Makasih, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Arnardi. Ya, mungkin sekarang saya persilakan untuk Pak Ridwan dan Pak Adrianto ya untuk menjawab pertanyaan di sesi pertama kami. Kami persilakan. Oh, sorry. Oke, terima kasih. Tolong dikoreksi apabila saya salah ya. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Manda itu terkait dengan pandemi COVID-19. Banyak proyek yang dibatalkan, bagaimana arus cash flow dari Meta, kemudian bagaimana menyeimbangkan cash flow-nya, dan apakah ada PHK yang dilakukan. Terus yang kedua mengenai harga saham dan kaitannya dengan buyback. Jadi Pak Manda dan Bapak Ibu sekalian, nggak bisa disangkal bahwa semua perusahaan bukan hanya Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia semuanya affected dengan adanya pandemi COVID ini. Dan masing-masing perusahaan itu tentunya punya kebijakan atau policy yang ditetapkan sendiri-sendiri dengan berbagai pertimbangan mereka masing-masing. Di kami ini khusus mengenai PHK memang sudah ditetapkan oleh manajemen bahwa kita tidak melakukan PHK sama sekali terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Dan itu sudah merupakan satu prinsip yang kita sepakati bersama, dan oleh karena itu konsekuensinya juga harus kita tanggung bersama. Karena seperti tadi kita sempat singgung bahwa setelah beroperasi kita punya cost itu sebagian besar bentuknya fixed cost, dan antara lain komponennya itu adalah biaya karyawan. Jadi kita mengalami degradasi atau penurunan margin akibat konsekuensi atas keputusan yang secara sadar pun kita ambil, yaitu kita tidak mau melakukan PHK atas karyawan kita terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Mungkin itu jawaban atas pertanyaan yang pertama, atau dengan kata lain kalau kita lakukan PHK mungkin resultnya akan lebih baik daripada angka-angka yang sudah kita tampilkan tadi. Cuman memang sudah keputusan kita untuk tidak melakukan PHK. Kemudian efeknya ke cash flow, ya semuanya berakibat ke cash flow. Tapi kami juga sudah menetapkan satu kebijakan untuk
lebih berhati-hati dalam manajemen arus kas atau cash flow management di perusahaan kita, di Meta maupun di anak-anak perusahaan. Dan salah satu upaya yang dilakukan adalah memang dilakukannya penundaan proyek-proyek yang sifatnya tidak urgent, tidak immediate, harus segera diselesaikan. Jadi di kita itu ada berbagai proyek, ada yang ongoing project, ada yang sekarang masih dalam tahap review, ada juga yang kita punya proyek yang proponen itu udah public info ya, Adri Bu Deden ya. Public Pak, kemarin di Public Expo sudah di-announce kan? Ada press release. Ya, sudah di-announce, sudah di press release juga, sudah masuk website juga Pak. Itu juga ada proyek yang sedang berjalan, yang kita sudah mempunyai izin prinsip, kita sudah menjadi proponen untuk satu proyek jalan tol yang nilainya besar sekali, unsolicited. Tapi sekarang ini kita masih dalam tahap persiapan administrasi, rencana tender yang akan dilakukan BPJT, itu berjalan. Tapi ada terus terang proyek lain yang memang sementara ini kita halt dulu, kita berhentikan dulu, karena memang demi kepentingan kita cash flow management kita. Sedangkan dua proyek lain yang tadi disebutkan, Petarani dan Petarani itu yang di elevated toll road yang di Makassar, dengan kita punya power plant yang di Sumatera Utara, itu tetap kita jalankan karena memang itu udah di tahap akhir. Jadi boleh dikata pada saat terjadi pandemi itu pretty much kita udah bicara sekitar 70-80% lah, itu di bulan di bulan Maret ya, waktu mulai ada peraturan PSBB. Tapi pada saat yang sama pun pemerintah menyatakan bahwa proyek-proyek yang sudah berjalan, yang punya kepentingan untuk dilanjutkan, bisa dilanjutkan selama mentaati protokol. Jadi memang kita tetap jalankan proyeknya, kita coba comply ke protokolnya, dan proyek tetap jalan, tapi karena ada hal-hal yang harus kita penuhi ya, of course akan ada slightly delay ya. Setiap orang yang mau datang ke lokasi, kalau dia keluar dari lokasi, mau balik ke lokasi, kita isolasi dulu 7 hari sampai 14 hari. Jadi ya ini ada akibatnya di proyek. Sorry, ini kok jadi feedback. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan untuk melakukan cash flow management akibat adanya pandemi COVID ini. Jadi kita make sure bahwa operation bisa tetap berjalan dengan baik, semua kewajiban-kewajiban pembayaran juga bisa kita penuhi, kemudian karyawan juga tetap kita jaga. Proyek yang sudah mendekati tahap akhir kita teruskan karena memang sudah ada alokasi budgetnya. Sementara proyek-proyek yang memang masih di delay atau dalam proses ya kita delay atau kita proses secara administrasi. Dan untuk masing-masing proyek itu kan kita udah punya estimasi ya. Ini proyek kira-kira bakal bisa dimulai kapan. Dan insya Allah kita semua berharap, harapan kita kan COVID ini nggak berlangsung sampai bertahun-tahun kan. Kita semua berharap insya Allah first quarter atau second quarter tahun depan itu sudah ada vaksinnya, kemudian proses vaksinasi sudah bisa berjalan dengan baik, dan semoga pertengahan atau akhir tahun depan itu insya Allah semuanya bisa balik berjalan normal. Tapi nobody knows, karena ini juga orang bilang kan unprecedented, jadi tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa menduga kejadiannya seperti ini. Kalau di akhir tahun lalu itu kita semua bicaranya, waduh ekonomi begini begitu karena apa nih? Karena masalah trade war, karena masalah geopolitik, masalah negara ini dengan negara ini gitu segala macam. Boom, tahu-tahu yang muncul totally different issue. Oke, jadi kira-kira itu mengenai kita, PHK tidak ada, cash flow kita coba manage, dan kita atur kita punya project.
Kemudian mengenai harga saham 103, apakah ada rencana buyback? Nah, ini agak tricky, saya juga belum bisa memberikan, mohon maaf, mungkin jawaban saya juga nggak bisa 100% memuaskan, tapi like it or not tentunya ini terkait juga dengan kita punya cash flow management tadi. Di satu sisi kita mau pakai cash yang kita jaga atau pelihara dengan baik di perusahaan ini untuk keperluan operasional, atau mau dipakai untuk buyback. Dan kalau pertimbangan ini tentunya ya merupakan satu pertimbangan yang sangat kritikal, dan jangan sampai kita sibuk dengan buyback, tapi nanti operasional perusahaan malah terganggu karena proyeknya nggak jalan, terus operation terganggu, kewajiban-kewajiban kita jadi terganggu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau ditanya masih ada rencana atau tidak, saya belum bisa kasih jawabannya 100% memuaskan. Cuman personally dari dari pemikiran saya itu trade off-nya adalah itu tadi. Kita mau pakai cash yang ada di perusahaan ini, prioritasnya untuk keperluan apa. Saya kira yang pertama itu. Yang kedua mengenai power plant, biomass, dan hydro, tenornya ini 20 tahun. Kita punya PPA dengan PLN. Untuk yang biomass itu dari 2018 tambah 20 jadi 2038. Sedangkan yang kita punya hydro ini 20 tahun sejak COD. Jadi ekspektasi kalau COD akhir tahun ini atau at the latest awal tahun depan, jadi tambah 20 tahun jadi 2040 atau 2041 depending nanti COD-nya resminya kapan. Karena setelah kita selesai construction, nanti perlu ada commissioning pun perlu ada SLO. SLO itu sertifikat layak operasi dengan PLN, yang mana setelah PLN kasih, sebenarnya ngeluarin bukan PLN ya, itu dirjen listrik di EBTKE ya. Setelah itu, setelah SLO baru ibaratnya pencet tombol COD dan 20 tahunnya mulai dari situ. Dengan perpanjangannya bagaimana? Ini sangat tergantung nanti dari perkembangan pengaturan mengenai renewable energy. Kita tahu ini merupakan salah satu fokus pemerintah karena targetnya pemerintah harus mencapai kontribusi 23% di 2025, komponennya itu harus renewable energy. Dan sekarang ini juga tengah digodok, ada peraturan presiden yang sedang dipersiapkan, ada juga undang-undang renewable energy. Jadi sangat bergantung dari perkembangan itu, karena kalau dilihat ini kita punya PPA yang di hydro power plant yang di Sumatera Utara, ini PPA versi lama. PPA versi lama 20 tahun tenornya, tapi masih BOO, Build Operation Own. Kalau sejak keluar permen yang di tahun 2017 itu, yang unfortunately banyak diprotes oleh para pelaku usaha di renewable energy, itu banyak perubahan aturan dari pemerintah yang antara lain dirubah menjadi BOT, tapi memang tenornya lebih panjang, jadi 30 tahun. Nah, ini semua tentunya nanti akan tergantung dari perkembangan mengenai diterbitkannya Undang-Undang Renewable Energy maupun peraturan presiden mengenai masalah perpanjangan ini. Dan tentunya juga dari policy, karena policy yang sempat terdengar dari Menek BUMN waktu itu kan sempat terdengar pembicaraan bahwa udah PLN ngurusin transmisi aja, untuk aset generatornya itu serahkan aja ke swasta, PLN fokus di transmisi dan distribusinya. Nah, kalau dengan pertimbangan itu tentunya kami bukan hanya Nusantara ya, kami para pelaku di renewable energy itu cukup optimistis bahwa apakah nanti itu akan berubah menjadi BOO lagi, ataukah kalau sudah keburu dikonvert menjadi BOT, karena yang Kalimantan itu BOT, kita berharap tentunya perpanjangannya tetap bisa dapat diperoleh dari PLN.
Khususnya kalau memang visi dari pemerintah itu adalah udahlah PLN fokus di transmisi sama distribusinya, aset generation-nya, aset generatornya itu, power plant-nya itu serahkan aja ke swasta. Itu mengenai tenor power plant dan bagaimana perpanjangannya. Kalau peer analysis Meta dari Pak Ari, peer analysis Meta bisa dibandingkan dengan saham apa? Nah, kalau yang ini mungkin malah saya meminta dibantu oleh BCA kali ya, yang lebih knowledgeable di bursa dibandingkan kita ya, karena ada beberapa perusahaan yang similar tapi nggak 100% similar. Kalau kita bicara toll road, tentunya ya Jasa Marga, CMNP, terus apalagi Adri, Jasa Marga, CMNP. Sekarang mungkin Waskita sama Astra kan masih ada, cuma nggak 100%. Tapi ya itu kalau Waskita kan campuran antara toll road sama konstruksi. Terus PP itu PP juga punya tol, PP dominan di konstruksi, PP juga punya power plant, ada yang coal, ada yang renewable. In fact yang Sumatera itu kita partneran dengan anak perusahaannya PP. Cuman mereka pemilik minoritas, kita pemilik mayoritasnya. Kalau yang 100% plug sama ya nggak ada, karena giliran ada diversifikasinya. Kayak Waskita tuh kalau nggak salah dia juga punya hydropower plant, mini tapi. Jadi giliran ada diversifikasi, sama-sama infrastruktur tapi diversified, dia dominan di konstruksi. Sedangkan kita nggak ada konstruksi sama sekali. Semuanya kita pakai third party kontraktor. Kalau dibandingkan dengan yang Jasa Marga, CMNP, sama-sama tol, cuman mereka nggak punya infrastruktur lainnya. Kalau dibandingkan Astra, sebenarnya anak perusahaannya Astra ya, karena kalau udah di Astranya sendiri sih udah kecampur-campur dari tambang, otomotif, CPO, infrastruktur, wah itu kan semuanya udah kecampur-campur banyak sekali bidang usahanya di dia itu. Jadi nggak tahu nih kalau mau dibilang peer analysis mungkin BCA bisa bantu kita comparable-nya apa. Kalau yang mirip-mirip sih mestinya itu tadi ya, PP, Waskita. Cuman elemen konstruksinya, kontraktornya harus dikeluarin karena kita nggak ada elemen kontraktor, dan kontraktor itu kan yang bicara angkanya angka-angka besar semua kan, angka-angka besar semua. Itu yang ada di mereka tapi nggak ada di kita. Tapi kalau yang sifatnya operatingnya sih quite similar sebenarnya. Saya kira itu jawaban dari saya. Adri, Bu Deden, atau Rachel, BCA mau ada tambahan? Silakan. Ya. Mungkin tidak ya Pak ya. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya kita lanjut aja mungkin untuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Kita terima 3 pertanyaan ya. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari sesi 2, Pak Billy, silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya Pak ke Pak Ridwan. Diprediksikan untuk kinerja perusahaan terkait infrastruktur itu terkait dengan wabah pandemi COVID-19 ini kan akan turun Pak. Nah, bagaimana tahapan rencana mungkin jangka pendek atau rencana kontingensi dari perusahaan Nusantara Infrastruktur terkait arus keuangan perusahaannya gitu Pak. Karena kalau saya lihat sendiri kan untuk perusahaan ini kan banyaknya mendapat proyeknya itu dari proyek pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri kan sedang ketat-ketatnya nih untuk terkait pengeluaran dana buat proyek-proyek infrastruktur gitu Pak. Mungkin ada tahapan rencana jangka pendeknya dari perusahaan Nusantara Infrastruktur seperti apa? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy. Untuk pertanyaan kedua, mungkin Pak M. Taufik, kami persilakan.
Kedengeran, Mbak? Ya, kedengeran Pak. Silakan Pak. Oke. Mau tanya, kan tadi di slide-nya ada beberapa aset dari Meta. Nah, menurut Bapak yang paling memberikan kontribusi untuk Meta itu dari segi aset mana? Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Taufik. Oke, mungkin untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, kami buka untuk satu pertanyaan terakhir. Oke, mungkin untuk itu kami persilakan Pak Ridwan dan Pak Adrianto untuk menjawab. Oh, sorry, ada pertanyaan ya dari Pak Hermawan ya. Kami persilakan Pak Hermawan. Suaranya kedengeran ya? Kedengeran Pak, silakan. Oke, saya pengen nanya, ini kan baru saja ada rilis soal GDP, itu minus, berarti kan ada potensi masuk ke resesi. Apakah dengan adanya resesi itu akan merubah outlook perusahaan ke depan untuk proyek-proyeknya mungkin? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Hermawan. Silakan Pak Ridwan dan Pak Adrianto mungkin untuk jawab. Terima kasih. Oke, sebentar ya, saya catat. Ini yang menarik yang terakhir Pak Hermawan bilang rilis GDP, saya belum lihat Pak. Jadi minus berapa Pak? Q2. Ini minus, kalau year on year-nya minus 5,32. Kalau Q on Q minus 4,19. Oh, di atas ya. Karena kalau nggak salah orang tadinya masih berharap minus 3 sampai 4 ya. Iya. Anyway. Saya coba tanggapi pertanyaan pertama dari Pak Billy. Turun karena pandemi. Ini sebenarnya tadi kita sudah bahas sedikit di pertanyaan Pak Manda, bagaimana rencana terkait arus keuangan. Cuman di sini Pak Billy specifically melihat karena bakal ada proyek-proyek dari pemerintah yang ditunda karena keterbatasan dana. Jadi kalau yang internal tadi Pak, internal kami udah bahas sedikit bahwa kita coba untuk lebih prudent dalam pengelolaan cash flow. Proyek yang sudah jalan tetap berjalan, kegiatan operasi kita make sure kita punya sufficient cash flow untuk operasional perusahaan. Kemudian proyek-proyek yang bisa ditunda, kita tunda. Tapi ini balik lagi juga sesuai dengan kriteria kepentingan masing-masing proyek tersebut dan tahapan yang sudah kita lalui. Nah, khusus mengenai keterbatasan dana pemerintah yang kemungkinan akan menunda proyek-proyek infrastruktur, ini sebenarnya adalah satu hal yang tadi seharusnya saya sudah jelaskan, cuman belum dijelaskan, jadi matur nuwun udah diingetin. Ini kebetulan di kita ini Pak, proyek-proyek kita ini yang sebagian ini bukan proyek pemerintah Pak. Jadi kalau kayak Petarani itu memang kita punya proyek sendiri karena extension dari kita punya existing jalan tol, cuman kita bikin elevated. Dan in compensation dari pengembangan itu kita dapat penyesuaian tarif dan extension dari masa konsesi. Kemudian jadi itu our own project Pak, itu bukan project pemerintah yang kita partisipasi, seperti misalnya jalan tol Trans Java atau Trans Sumatera yang itu proyeknya pemerintah. Kebetulan kita nggak partisipasi di sana. Fokus kita ini masih ke strategic dan urban toll road, dan those projects are actually bukan proyeknya pemerintah. Terus proyek raksasa yang kita sedang jajaki saat ini, yang tadi kita sebutkan kita udah mendapatkan proponent rights, itu juga unsolicited project yang itu ibaratnya proyek inisiatif kita Pak. Jadi bukan proyek yang ini proyeknya pemerintah terus diadakan tender terus kita menang, terus proyeknya jalan apabila pemerintah menyediakan dananya. Itu kan proyek-proyek milik pemerintah ya, yang memang diselenggarakan oleh pemerintah, kemudian swasta partisipasi. Kalau our project ini bukan proyek pemerintah, this is our own project Pak. Jadi
nggak akan ada significant impact akibat realokasi anggaran pemerintah yang tadinya dari PUPR untuk kesehatan. Bukan, because this is not their project, this is our project. Cuman karena memang prosedurnya itu harus melalui proses tender, even though meskipun ini unsolicited, nanti tetap akan ada tendernya. Cuman kita sebagai pemilik project, sebagai proponen, itu kita punya certain rights. Apakah itu right to match, apakah nanti kita dikompensasi apabila proyeknya diambil oleh orang lain. Tapi this is our own project. Dan itu saya kira yang bisa saya sampaikan ya untuk pertanyaan Pak Billy. Kemudian aset Meta yang paling kontribusi yang mana? Tadi kita sajikan bahwa sampai hari ini itu yang kontribusinya masih paling besar, yang kita sebut bread and butter itu masih toll road. Karena memang selama ini dari lahirnya Meta itu, Meta lahir dengan toll road, terus kita besar dengan toll road. Jadi ibaratnya anak-anaknya itu, anak paling besarnya itu toll road. Jadi yang memang disekolahin duluan itu toll road gitu. Jadi sampai hari ini bread and butternya masih toll road. Sejak 2018 kita divestasi, kita punya telco, kita mulai melakukan pengembangan juga di renewable energy dan di water. Dan kalau dilihat sampai hari ini masih 60 sekian persen itu kontribusi dari toll road, tapi dibandingkan beberapa tahun lalunya justru mungkin kontribusi toll road dibandingkan renewable energy dan air justru di atas itu. Itu jawaban atas pertanyaan Pak Taufik. Kemudian Pak Hermawan, rilis GDP minus, potensi masuk resesi, ini as expected ya, mungkin sudah ekspektasi dari semua orang. Jadi dari berbagai pembicaraan dari pemerintah maupun dari analis-analis pun juga kita semua udah expect, cuman semua orang masih bertanya-tanya nih besarannya berapa nih, -3, -5, minus berapa, sehingga kumulatifnya berapa, dan bagaimana harapannya di third quarter. Karena memang harapannya seingat saya semua orang sudah beranggapan bahwa second quarter pasti minus, third quarter mungkin masih slightly minus, diharapkan fourth quarter mulai positif. Nah, untuk outlook kita ke depan sendiri mungkin tidak ada perubahan yang signifikan, karena basically kalau dari sisi operasional renewable energy sama air berjalan seperti biasa. Kemudian pelabuhan juga sudah mulai membaik lagi. Tentunya yang kritikal buat kita adalah bagaimana aturan mengenai PSBB yang impact-nya tentunya akan ke kita punya traffic volume di kita punya toll road. Dan hasilnya nanti akan reflected based on kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena kalau kita lihat dari data sih kita belum Adri punya perkiraan nggak kalau Agustus dibandingin Juli dibandingin Juni mestinya slightly better ya Adri ya? Iya, improve Pak. Jadi kita lowest itu secara volume, ini sedikit gambaran aja di traffic jalan tol ini. The lowest itu waktu April, di mana itu pertama kali diterapkannya PSBB sebelum ada PSBB transisi atau yang lainnya, khususnya di Jakarta. Jakarta kita mulai Maret, PSBB akhir, kemudian sampai Mei. Jadi mulai dari April itu starting the lowest, Mei selanjutnya sampai hari ini itu menunjukkan gradual recovery. Memang secara nominal masih konsisten naik, cuma secara persentase karena basisnya setiap bulan sudah lebih tinggi, itu akan lebih slow down sedikit sih. Jadi kita berharap nggak U-curve
recovery-nya, tapi mungkin ke arah lebih landai lah, kayak bentuknya Nike. Kita harapkan ya, tadi yang Pak Ridwan udah sempat singgung, kalau misalnya tahun depan sudah kembali normal atau sudah lebih baik, itu akan mengikuti sih trafiknya. Ya, ya. Jadi kenyataannya kan karena memang seperti hari ini kita semua masih melakukan ini melalui online, jadi belum semua orang WFO. Ini saya juga masih WFH, dan yang di kantor itu kan juga masih shift ya, gantian grup A, grup B, khususnya karena beberapa waktu terakhir ini kan sempat disinyalir bahwa pusat pengembangan COVID-nya itu adanya di perkantoran. Nah, jadi ini saya rasa satu tahapan yang memang harus kita lalui sampai akhirnya nanti semua orang benar-benar paham dan taat pada protokol yang ditetapkan pemerintah, baru kita semua bisa back to new normal, sebelum nanti di ujungnya bisa back to normal. Cuman kalau dilihat dari trennya yang membaik ini, harapannya tentunya second half lebih baik dari first half, dan tahun depan should be better than tahun 2021 harusnya lebih baik dari 2020. Kalau pertanyaannya berapa persen, bagaimana, kita semua juga sedang dalam tahap menyiapkan budget. Tapi pada saat persiapkan budget pun kita juga nggak mau pakai 2020 ini sebagai benar-benar basis, karena ibaratnya ini outlier gitu ya. Di 2020 ini sesuatu yang benar-benar kalau dibikin di analisa tren ini ada yang nyimpang sendiri. Tapi ya itu fakta yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau bicara outlook, we are aware bahwa pengumuman pemerintah rilis GDP-nya pasti negatif, confirm resesi, tapi ibaratnya maybe not as bad as di negara lain. Kalau ini analisanya jadinya harusnya bicara sama ekonomis nih ya, karena mungkin di satu sisi kita yang dominan kan consumption, government expenditure, kalau kayak Singapura gitu yang udah kehantam dengan ekspor impor ya habis ya, mereka punya pertumbuhan ekonomi. Indonesia is slightly better karena sumber utamanya itu adalah jumlah populasi yang sangat besar, dan yang akan dilakukan pemerintah ini kan adalah mengincentivize masyarakat supaya mulai spending lagi dengan berbagai cara supaya masyarakat spending, dan itu akan jadi salah satu faktor yang mendorong perbaikan ekonomi. Dan buat kita as described tadi earlier, bottomnya kita itu ada di April, Mei, dan selanjutnya mulai membaik, tapi memang perbaikannya masih relatively lambat. And we're hoping second half lebih baik daripada first half, dan 2021 lebih baik daripada 2020. Cuman saya belum bisa bilang kalau mau dibilang persentasenya naik berapa persen, apakah udah ada persen balik atau belum, gitu segala macam. Tapi kalau vaksinnya sudah ditemukan, semua udah orang beroperasi seperti sedia kala, ya we're hoping semuanya bisa, our numbers bisa balik lagi, project kita bisa jalan, especially karena this year harapan kita kan akan ada 2 project yang mulai beroperasi ya. 2 project yang mulai beroperasi itu yang Petarani di Makassar yang elevated, sama harapan kita punya power plant. Nah, ini harapannya tentunya juga akan baik buat kita dari sisi cash flow. Dari sisi arus kas akan menolong kita. Karena harapannya akan mulai ada revenue yang di-generate dari 2 aset ini. Mungkin kalau secara P&L belum bisa membantu karena aset baru, depresiasinya besar, itu kan kita bicara P&L ya. Tapi kalau kita bicara cash flow, harusnya 2 aset ini akan memberikan dampak yang positif buat Nusantara. Saya kira itu. Ada yang mau ditambahin, Andri? Mungkin sedikit Pak, ada 3 poin yang bisa nge-wrap up
beberapa pertanyaan yang sama di sesi 1 dan 2. Mungkin yang paling banyak ditanyakan kan dampak terhadap ketahanan cash flow. Sebenarnya kita punya salah satu company policy yang secara umum Pak Ridwan tadi udah jelaskan, kita harus menjaga cash flow management. Itu sebenarnya salah satu contohnya adalah misalnya di sektor jalan tol tuh, kita hanya akan spending operating cash flow kita 80% maksimal gitu daripada apa yang kita terima di per bulan gitu. Misalnya kita per bulan terima 100, berarti maksimal yang kita spend adalah 80. Jadi tetap kita menjaga free cash flow generations-nya. Dan khususnya di semua infrastruktur ini kan kita ada off-taker atau customers yang harus kita layani. Maka terkait yang tadi capex spending segala macam, sebenarnya bukan di hold 100%, tapi lebih ke arah diutamakan untuk pelayanan minimum. Pelayanan minimum seperti apa? Yang kita utamakan adalah safety sama comfortability. Contohnya misalnya, kembali lagi paling mudah kita jelaskan mungkin di jalan tol ya. Apakah kita akan membangun sebuah tol langsung koneksi yang baru, misalnya frontage yang baru, atau akses road yang baru. Mungkin kita akan fokuskan di kenyamanan dan safety, seperti SPM dari BPJT ya. Itu satu. Kedua, ini berelasi internal sama eksternal. Mungkin yang internal yang perlu kita ketahui, company policy adalah tidak ada PHK. Walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang kita utamakan untuk kebutuhan company policy internal adalah tidak ada PHK. Kemudian untuk eksternal, yang pasti kita jaga adalah, karena kita bukan perusahaan konstruksi, itu kita jaga kewajiban terhadap lenders. Jadi kepada bank atau financial institutions, itu kita prioritaskan nomor 1. Bahwa kita tidak bisa, tidak mungkin ada potensi untuk default. Walaupun di kondisi seperti ini. Balik lagi mungkin ke slide presentasi, kalau Bapak Ibu sempat lihat di debt to equity ratio yang rendah, ditambah lagi operating assets kita yang beberapa sudah dalam tahap mature, itu memberikan free cash flow generations yang bagus dan tidak ada potensi default terhadap lenders. Jadi saya rasa 3 poin itu Pak Ridwan tambahannya. Terima kasih. Oke. Saya kembalikan ke BCA. Oke. Terima kasih banyak untuk pertanyaan dan jawabannya dari Pak Ridwan dan Pak Adrianto. Mungkin untuk menutup acara ini kami persilakan kalau misalkan ada kata-kata penutup dari Pak Ridwan dan Pak Adrianto. Saya kira intinya sih ya mudah-mudahan penjelasan yang sudah kami sampaikan memberikan informasi tambahan ataupun wawasan bagi Bapak Ibu sekalian, dan semoga apabila ada pertanyaan dapat kami jawab dan berikan penjelasan secukupnya. Di samping itu, selain itu saya kira ya mudah-mudahan kita semua bisa lalui ini bersama-sama sehingga kita Meta maupun perusahaan-perusahaan lain di Indonesia ini semua bisa kembali beroperasi dengan baik, menjaga seluruh karyawannya demi kepentingan seluruh masyarakat, demi kepentingan seluruh stakeholders, dan juga para investor ataupun pemegang saham Meta. Mudah-mudahan semua ini bisa kita hadapi bersama-sama, dan semoga kita semua sehat selalu, karena itu yang paling penting. Kalau segala sesuatunya dilakukan dengan kekhawatiran atas ancaman dari musuh yang tidak berwujud ini mengganggu kegiatan usaha kita, ya tentunya kita taati protokol yang sudah ditetapkan pemerintah sehingga sama-sama dapat melanjutkan kegiatan kita masing-masing dengan baik. Saya kira itu aja. Andri, Bu Deden, BCA.
Iya. Demikian, kalau gitu demikian webinar kami dengan PT Nusantara Infrastructure. Kami mau infokan kalau untuk pembagian hadiahnya di sini kami sudah melihat ada lebih dari 10 peserta yang follow dan like Instagram kami. Kami ucapkan terima kasih untuk itu. Pemenang akan diinfokan ya melalui IG BCA Sekuritas kami dan akan kami mention kepada peserta yang beruntung. Jadi bisa dipantau di situ ya. Hadiah ini disponsori lagi oleh Bursa Efek Indonesia dan didukung oleh PT Nusantara Infrastructure. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ridwan, Pak Adrianto untuk waktu dan paparannya ya. Terima kasih juga. Ridwan, Pak Adri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam sehat selalu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu nasabah yang sudah mengikuti acara kami. Semoga acara ini dapat membantu memberi gambaran ya untuk kinerja dan strategi perusahaan di tengah pandemi ini. Dan kami tunggu di event kami yang akan datang. Selamat siang and stay healthy semuanya. Terima kasih Bu Rachel, Pak Mardi, Bu Imelda. Selamat siang. Terima kasih Pak Ridwan, Pak Adri. Terima kasih Pak Ridwan. Thank you. Thank you.